Sebanyak 7 fakta mengejutkan Timnas Indonesia U16 sang juara Piala AFF U16 2022 akan dibahas dalam video ini. Euforia kemenangan skuad asuhan Bima Sakti masih terasa sampai saat ini. Timnas Indonesia U16 2022 sukses menyamai raihan di ajang yang sama pada 2018. Di final, mereka mengalahkan Vietnam U16 dengan skor tipis 1-0. Gelar juara Piala AFF U16 2022 terasa sangat istimewa setelah berbagai kegagalan timnas lain di berbagai kelompok usia. Muhammad Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan sukses tampil apik selama turnamen. Mereka pun juara dengan beberapa fakta mengejutkan. Lantas, apa saja fakta-fakta tersebut? Berikut daftarnya yang bisa Anda ketahui. Tidak pernah kalah dari fase grup. Timnas Indonesia U16 asuhan Bima Sakti tercatat tidak pernah kalah sejak fase grup. Bahkan, di penyisihan grup mereka menang 3 kali. Di semifinal ditahan imbang oleh Myanmar U16 dengan skor 1-1 selama 90 menit, akan tetapi, berhasil menang lewat adu penalti. Sementara itu, di final menang dalam waktu normal 90 menit dengan skor 1-0. Ditangani pelatih lokal. Semua staf pelatih Timnas Indonesia U16 2022 adalah pelatih lokal. Bima Sakti sebagai pelatih kepala. Sementara itu, dari deretan asisten ada nama-nama ex-Timnas Indonesia. Ada Indrianto Nugroho. Legenda PSIS Semarang itu adalah legenda pada 1990-an. Lalu, ada Firmansyah. Ia dikenal sebagai bek Persikota dan Timnas Indonesia era 2000-an. Ada juga Marcus Horison, ex-kiper Timnas Indonesia di Piala Asia 2007 dan Piala AFF 2010. Semuanya lokal. Kapten tim penghafal Al-Quran, Muhammad Iqbal Gwijangge, sang kapten, ternyata adalah penghafal Al-Quran. Sangat jarang pesepak bola punya profil seperti ini. Pemain asal Papua itu juga mendapatkan predikat pemain terbaik di turnamen Piala AFF U16 2022. Sebagai kapten, ia menjadi panutan karena selalu tampil taktis dan tenang saat mengawal lini pertahanan timnya. Tidak pernah kebobolan dari skema open play. Ternyata, tim asuhan Bima Sakti tidak pernah kebobolan dari skema open play. 2 gol ke gawang Garuda Muda, semua skema bola mati. Saat di babak grup, Vietnam U16 mencetak gol lewat penalti. Sementara itu, 1 gol di babak semifinal, Myanmar U16 juga mencetak gol lewat skema bola mati dari tendangan bebas. Mencetak 15 gol. Dari fase grup sampai final, Timnas Indonesia U16 mencetak 15 gol. Itu berarti rata-rata setiap pertandingan adalah 3 gol. Rinciannya adalah 13 gol di fase grup, dan masing-masing 1 gol di babak semifinal dan final. Nabil Ashura menjadi pemain paling subur dengan 4 gol. Rajin beribadah. Salah satu kunci sukses Timnas Indonesia U16 adalah rajin beribadah. Semua pemain diwajibkan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak sholat saja denda 100.000. Kalau masbuk terlambat sholat berjamaah itu 50.000, kalau tidak ke masjid sama sekali itu 100.000. Jadi terkumpul berapa juta gitu, kemudian kita sumbangkan ke panti asuhan, sambungnya. Pemain non-muslim juga wajib beribadah. Setiap hari Minggu yang Kristen disediakan antar jemput untuk ke gereja. Pemain yang ke pura juga disediakan kendaraan. Kalahkan Vietnam 4 kali. Bima Sakti punya rekor tersendiri saat menghadapi Vietnam di kelompok umur U16. Sejak 2019, ia tercatat sudah mengalahkan Vietnam 4 kali. Rinciani adalah masing-masing 2 kali di Piala AFF U16 2019 dan Piala AFF U16 2022. Untuk Piala AFF U16 2019, Bima Sakti menang di fase grup dengan skor 2-0 dan perebutan peringkat ketiga lewat adu penalti usai laga berakhir imbang 0-0 dalam waktu normal. Di Piala AFF U16 2022, Bima Sakti menang 2-1 di fase grup dan 1-0 di final. Ini menjadi catatan rekor tersendiri bagi Bima Sakti.